Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Bersama panas atau AA yang biasa dipanggil panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai agar mengerti dan paham materi pelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bab 5 perbandingan. 52. Menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Pertama, label informasi nilai gizi yang menyatakan bahwa 4 keping biskuit mengandung 100 kilokalori energi. Kedua, sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter pertamax ketika perjalanan lancar. 3. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah Rp12.050 per dolar AS. 4. Kita membutuhkan 4 kue untuk setiap orang saat acara perpisahan sekolah. 5. Saya membayar biaya rental warnet Rp3.500 per jam. 6. Kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Contoh soal. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuh setelah melewati 3 lintasan. Lintasan ke-1 8 km dalam 20 menit. Lintasan kedua 12 km selama 24 menit. Lintasan ketiga 24 km dalam 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Caranya, lintasan pertama Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Artinya, Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 dibagi 20. 8 per 20 sama dengan 2 per 5 sama dengan 2 per 10 km per menit. Lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Artinya, Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12 dibagi 24 sama dengan 12 per 24 sama dengan setengah sama dengan 5 per 10. Ini penyebutnya sama biar nanti kita mudah membandingkan. Lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 24 dibagi 40, 24 per 20 sama dengan 6 per 10. Nah, ini penyebutnya sudah sama. Tinggal melihat pembilangnya, sehingga karena 4 per 10 kurang dari 5 per 10 kurang dari 6 per 10, maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Lintasan ketiga ini, 6 per 10. Dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Lintasan pertama ini hanya 4 per 10. Selanjutnya 53. Memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Begitu juga seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Dalam kegiatan 53 ini, kalian akan menguji masalah nyata apakah masalah tersebut termasuk masalah perbandingan senilai atau proporsi atau bukan. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Situasi perbandingan senilai atau proporsi
dan bukan. Situasi A, jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapa harga 8 kg beras? Ya, 36.000 dibagi 4 kali 8, 72 rupiah. Berarti ini situasi proporsi. Situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapa usia adiknya? Ngitungnya. 8 dikurangi 4, 8 dikurangi 4, ditambah usia adiknya 2 tahun, jadi 6. Ini situasi, bukan situasi proporsi. Situasi C, Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Jarak yang ditempuh Yuli sepertiganya dari ini. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ini situasi proporsi. Situasi D, Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Yuli 15 putaran. 15 putaran, tadinya 3 jadi 15, tambahnya adalah 12, berarti 15 kurangi 12, 15 kurangi 3, 12 tambah 9, 21. Ini bukan situasi proporsi. Untuk mengetahui perbedaan situasi yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan yang bukan dalam bentuk tabel, persamaan, dan grafik, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan pada tabel berikut proporsi atau tidak. Jelaskan alasannya. Ini ada soal pertama. Kedua, buat grafiknya. Untuk masalah A, perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua X per Y adalah tidak sama. Kenapa begitu? Ini yang pertama X bagi Y 2 bagi 4 sama dengan setengah. Sedangkan yang kedua 4 bagi 6, 4 bagi 6 sama dengan 2 per 3. Setengah dengan 2 per 3 ini tidak sama. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi masalah A bukan merupakan masalah proporsi. Untuk masalah B, perhatikan bahwa rasio bilangan pertama dan kedua X per Y adalah sama. Bilangan pertama ini. Yang pertama 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 sama dengan 6 per 8. Berarti ini sama. Kemudian 9 per 12. 9 per 12 juga sama dengan 3 per 4 sama dengan ini. 12 per 16. 12 per 16 sama dengan 3 per 4 juga berarti sama dengan ini. Begitu juga dengan yang lainnya 15 per 20. Ini berarti pasangan bilangan 1B merupakan masalah proporsi. Kemudian grafiknya bagaimana membuatnya? Ini X-nya yang atas, Y-nya yang bawah. Kita lihat untuk membuat grafiknya, buat sumbu X dan sumbu Y, sumbu X datar, sumbu Y tegak, kemudian tulis bilangan seperti ini dibuat pada kertas berpetak mudahnya. X-nya 2, Y-nya 4. Lihat pada sumbu X 2, pada sumbu Y 4, kasih titik di sini. Kemudian 4, X-nya 4, Y-nya 6, X-nya 4, Y-nya 6, kasih titik sini. X-nya 6, Y-nya 8, X-nya 6, Y-nya 8, kasih titik sini. X-nya 8, Y-nya 10, ini 8, Y-nya 10. Kemudian X-nya 10, Y-nya 12, 10, Y-nya 12. Kasih titik ini, kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan garis straight. Nah, jadi grafiknya seperti ini.
Ternyata grafiknya tidak melalui 0,0. Untuk grafik yang B, sama buat sumbu X, sumbu Y, bilangannya. Bilangan pertama, X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3, sini 1, 2, 3, Y-nya 4, buat titik sini. Pasangan kedua 6, 8. 6, 8. Kasih titik. Kemudian ketiga, pasangan 9, 12. X-nya 9, Y-nya 12, buat titik. Berikutnya pasangan 12, 16. X-nya 12, 16. Yang terakhir, X-nya 15, Y-nya 20. X-nya 15, Y-nya 20. Setelah itu dihubungkan dengan garis, red. Ya, ini jadi bentuknya seperti ini untuk pasangan bilangan perbandingan yang proporsional. Di sini melalui 0,0. Contoh 2, ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapa tepung terigu yang kalian butuhkan? Nah, jawabnya, buat perbandingan tepung terigu dibagi tepung ubi jalar, sama dengan terigunya tadi perbandingannya adalah 1:2, sama dengan 1/2. Nah, ini ubi jalarnya 500, yang ditanya tepung terigunya kita nggak tahu, sebut saja X per 500. Jadi X-nya sama dengan 500 bagi 2 kali 1, atau 2 kali berapa sama dengan 500, 2 kali 250, berarti 1 kali 250. Jadi X-nya sama dengan 500 bagi 2 kali 1, sama dengan 250. Jadi untuk membuat cake ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, tepung terigu yang dibutuhkan adalah 250 gram. Setelah memperhatikan penjelasan dari Panas, silakan latih penalaran kalian dengan membaca Ayo Kita Menalar pada buku halaman 17 dan 26. Jika masih belum paham juga dengan apa yang Panas sampaikan pada video ini, silakan dibaca buku paket Matematika SMP kelas 7 semester 2 halaman 14 sampai dengan 27. Dibaca dari situ berulang-ulang sampai paham. Panas ingatan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Selanjutnya ini latihan ini tugasnya nanti akan diposting di Google Class. Silakan nanti dijawab. Kalau membutuhkan kertas berpetak, gunakan kertas berpetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.